Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kita sebagai kaum umat muslim. Kita masih diberikan oleh Allah anugerah sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita, diberikan kita kesehatan, kita mampu untuk menuju rumah Allah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan yang tidak kalah penting adalah nikmatul iman yang menggerakkan dan menggetarkan hati kita sehingga kita masih tergetar hatinya untuk melaksanakan syariat-syariat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pun kita menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada khutbah khatib selalu berwasiat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh bekal terbaik untuk kembali kepada Allah adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah adalah berbekalkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan melaksanakan segala perintah yang telah menjadi ketentuan dari Allah dan kita menjauhi segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita beribadah kepada Allah, kita menyembah kepada Allah. Tentunya kita paham Allah tidak hanya mensifati dirinya sebagai Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Allah tidak hanya mensifati dirinya sebagai Ar-Rahim yang maha memberikan kasih sayang kepada setiap hambanya, tapi Allah pun mensifati dirinya sebagai Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka kalau kita pahami Allah zat yang kita sembah di dalam salat kita, rukuk kita, sujud kita memiliki sifat Al-Hakim, pada sifatnya yang sempurna menjadikan kita paham bahwa dalam setiap apapun yang ditakdirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita, pasti ada hikmah di balik itu. Tidak mungkin Allah menciptakan apapun dan mendatangkan apapun di dalam kehidupan kita kecuali ada hikmah di balik apa yang Allah sampaikan kepada kita. Peristiwa apapun itu, sekecil apapun di dalam hidup, semua memiliki hikmah. Maka orang yang semakin pintar dalam keimanan ma'asyiral muslimin adalah orang yang semakin pintar dalam mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap apa yang Allah datangkan di dalam kehidupan. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahkan Allah menyindir kita. Allah membagi manusia, umat muslim pun menjadi dua. Orang-orang manusia dibagi oleh Allah, fa ammal ladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, bahkan di dalam penciptaan seekor nyamuk pun Allah memberikan bagian dan membagi manusia menjadi dua. Orang-orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka tahu dan mengerti bahwa itu datang dari Allah, dan Allah tidak hanya mendatangkan dengan cuma-cuma. Kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran daripadanya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Akan tetapi orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah, maka mereka mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Buat apa Tuhan menciptakan hal yang semacam ini? Karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, mereka akan mengambil hikmah, karena tidak ada setiap apapun takdir, baik itu yang pahit maupun yang manis, semua adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan Ramadan yang telah berlalu beberapa waktu yang lalu. Ramadan yang telah berlalu beberapa hari yang lalu, yang saat ini kita alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Syawal. Namun perlu kita pahami, ketika kita meninggalkan Ramadan, kita harus ngerti apa dibalik Allah menciptakan bulan Ramadan itu sendiri, sehingga kita mampu mengambil ibrah, pelajaran. Kita tidak hanya Ramadan lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan pelajaran yang bermakna dari Ramadan itu. Karena begitu pentingnya Ramadan, ma'asyiral muslimin. Saking istimewanya bahkan syariat puasa ini bukan hanya disyariatkan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Syariat puasa ini sudah ada jauh sebelumnya. Disebutkan bahwa syar'un man qablana. Puasa itu adalah syariat yang sudah disyariatkan kepada orang-orang sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena begitu istimewanya puasa ini, ma'asyiral muslimin, maka kalau kita tidak faham tentang syariat itu, kita akan lewat begitu saja. Ramadan sudah berlalu tanpa kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak dapat untuk menyongsong kehidupan setelah Ramadan dengan baik, dengan pelajaran yang kita ambil daripadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari Ramadan yang telah berlalu. Ramadan yang pertama, bahwa Ramadan dari kata bahasanya diambil dari kalimat romdo yang artinya terik panas. Artinya apa? Allah itu tidak pernah mengampuni sebanyak ampunan yang Allah gelontorkan di bulan Ramadan. Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Tapi Ghafurnya Allah jauh lebih banyak, jauh lebih Ghafur ketika Ramadan itu datang. Maka ketika kita Ramadan, kita beribadah, kita tarawih, kita qiyam Ramadan, goal kita bukan hanya itu. Goal kita bukan hanya dalam kita memperbanyak amalan di bulan Ramadan, tapi goal kita adalah ketika kita diampuni oleh Allah dari setiap dosa-dosa kita di bulan Ramadan, sehingga kita masuk di bulan Syawal dengan keadaan yang sudah terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa amalan yang aku berbanyak ketika Ramadan ya Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan perbanyak subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, enggak. Tapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa untuk memohon ampunan kepada Allah dari setiap dosa yang pernah kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan Ramadan itu bukan hanya untuk memperbanyak ibadah kita, tapi bagaimana kita bisa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagaimana seorang hamba meminta ampunan kepada Allah adalah dengan cara kita memohon kepada Allah dengan serendah-rendahnya kita. Karena ampunan Allah tidak akan menjangkau kepada orang-orang yang ujub merasa bahwasanya ketika dia Ramadan banyak ibadahnya daripada yang lain, tidak. Tapi ketika dia merasa bahwa dosanya jauh lebih banyak daripada orang lain dan dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah nyata ma'asyiral muslimin yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah menceritakan bahwa pada suatu saat ada seseorang yang sangat rajin ibadahnya. Beliau sangat-sangat ahli ibadah. Selama hidupnya, selama 60 tahun beliau ibadah begitu bagusnya. Namun ketika di umur 60 tahun dia digoda oleh syaitan, yang mana pada saat itu datang seorang perempuan. Kemudian orang ini terjebak di dalam dosa. Dia melakukan zina dengan perempuan ini selama 6 hari berturut-turut. Lantas ketika dia sadar, kemudian dia merasa malu, dia merasa hina, dia merasa berdosa, sehingga dia pergi meninggalkan tempat ibadahnya, dia pergi meninggalkan rumahnya. Dia pergi meninggalkan rumahnya, berjalan ke arah yang dia tidak tahu kemana dia pergi, dan dia tidak membawa apapun kecuali pakaian yang menempel pada tubuhnya. Dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini, kemudian sampailah orang ini pada suatu tempat, suatu masjid kecil, yang mana orang ini sudah dalam keadaan yang sangat-sangat lemah, lapar karena belum makan berhari-hari. Sampai di satu masjid yang sepi, kemudian dia di situ merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah izinkan, Allah datangkan seseorang dengan membawa roti, sebungkus roti yang diberikan kepada orang tersebut. Karena dia sangat merasa lapar, tidak ada lagi yang ada di pikirannya kecuali dia makan roti yang diberikan oleh orang yang datang kepadanya. Namun Allah tidak berhenti di situ, Allah datangkan pula seorang kakek tua yang tua renta datang dengan lemah dan gemeteran badannya. Dia pun menuju ke tempat itu, dan seorang yang berdosa itu pun melihat kakek yang sangat gemetaran itu. Akhirnya dia berpikir bahwasanya roti yang ada di tanganku ini jauh lebih dibutuhkan oleh orang yang sedang ada di depanku. Akhirnya dia memotong bagian dari roti itu lebih besar, diberikan kepada kakek tersebut. Dan dia memberikannya dengan rasa yang aku ini merasa hina di hadapan Allah, aku tidak pantas. Kakek itu jauh lebih pantas untuk mendapatkannya. Sehingga diberikanlah sebagian potongan roti yang besar itu kepada kakek tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin, selang beberapa saat Allah utus malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Dan ketika dicabut nyawanya, maka meninggallah orang tersebut. Setelah itu singkat cerita, orang ini dihadapkan di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Ketika ditimbang amalannya di hadapan Allah, ibadahnya selama 60 tahun dengan dosa zina yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut, ternyata dosanya lebih besar daripada amalan ibadahnya yang jauh ia lakukan berpuluh-puluh tahun. Orang ini pun langsung merasakan hina di hadapan Allah. Dia merasa halaktu, celakalah aku, karena ibadahku yang aku lakukan bertahun-tahun ternyata nilainya jauh lebih ringan dibanding dosaku yang aku lakukan ini. Maka celakalah aku. Namun setelah dia mengatakan itu, Allah menyampaikan ada satu amalan yang belum aku timbang. Apalagi ada suatu ketika roti yang kamu berikan kepada kakek itu, kemudian dengan rasa yang kamu merasa berdosa dan bersalah, ikhlas kamu memberikannya. Lantas kemudian ditimbanglah amalan roti ketika dia memberikan kepada kakek itu dengan dosa yang dia lakukan itu. Dan ternyata ketika ditimbang amal itu
lebih besar daripada dosa yang dia kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di situ terdapat riya, di situ terdapat tidak keikhlasan kita dalam melakukannya. Namun ketika kita ikhlas dalam melakukan suatu hal ibadah, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik di sisinya. Maka Ramadan kemarin adalah tempat dan waktu untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan yang kemarin mengajarkan kepada kita arti dari kesabaran, di mana Allah melarang hal-hal mubah yang biasa kita lakukan. Allah larang pada ketika hari puasa. Kita yang suka makan pagi, makan siang pada bulan Ramadan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk berjima dengan istri pun di siang hari kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sabar, ternyata kita mendapatkan balasan yang luar biasa manisnya. Begitu manisnya ketika kita merasakan berbuka puasa, begitu nikmatnya ketika kita merasakannya. Dan bersabar itu banyak hal. Bersabar bukan hanya ketika kita terhadap ujian yang Allah datangkan kepada kehidupan kita, tapi jauh lebih itu adalah ketika kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap orang tua kita yang sudah semakin tua renta. Sabar kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang tua kita ketika sudah renta. Bukankah orang tua kita juga sabar ketika kita meminta-minta di waktu kecil? Karena di saat kita mampu memberikan kesabaran pada saat orang tua kita tua, surga adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita dalam mendidik anak-anak kita, karena pendidikan kepada anak kita akan memberikan hal yang baik nanti di dalam kehidupan kita. Pendidikan kepada anak yang kita didik dengan sebaik mungkin, anak tidak cukup dibekali dengan uang, harta dan lain sebagainya, tapi pendidikan yang kita berikan kepada anak kita akan menjadikan anak berbakti kepada orang tuanya. Sabar kita sebagai pasangan suami dan istri, karena dengan sabarnya seorang suami dan seorang istri akan menjadikan mereka menjadi qurrata a'yun. Itulah mengapa di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di sini yang pertama kali disebutkan bukan dzurriyyah, bukan anak, cucu, tapi yang disebutkan adalah azwaj, yaitu pasangan. Kenapa? Karena ketika seorang suami dan seorang istri qurrata a'yun, anaknya akan menjadi qurrata a'yun. Tapi ketika pasangan suami dan istri menginginkan anaknya qurrata a'yun, tapi setiap hari bertengkar, setiap hari memberikan memori terpahit kepada anaknya, tidak akan menjadikan anaknya qurrata a'yun, karena melihat anak yang setiap hari tersakiti, melihat pertengkaran dari kedua orang tuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari Ramadan yang telah berlalu adalah Ramadan melatih kita untuk bersyukur. Bersyukur di saat kita mau berbuka, kita selalu bersyukur dengan hidangan apa yang ada di depan kita. Kita tidak pernah berpikir dengan apa yang dimakan oleh orang lain di luar sana. Kita fokus apa yang ada di depan kita. Kita nggak lagi berpikir, oh teman saya makan apa, oh yang di warung sana makan apa. Tapi kita fokus dengan apa yang ada di depan kita, dan kita bersyukur dengan apa yang dihidangkan di depan kita. Karena bersyukur itu menjadikan kita menikmati apa yang kita dapatkan. Ketika kita berbuka puasa, kita bersyukur dengan adanya gorengan, makanan, es teh yang ada di depan kita. Kita dengan lahapnya memakannya tanpa memikirkan apapun yang dimakan orang lain. Karena kita bersyukur, maka nikmatnya luar biasa. Syukur itu tidak menjanjikan Allah akan menambahkan kuantitas dari apa yang kita miliki, tidak. Tapi Allah menjanjikan bahwa ketika seorang bersyukur, kualitas yang ia dapatkan akan dapat ia rasakan. Gak semua nikmat itu ditambah dengan banyaknya, tapi ketika kita bisa merasakan apa yang kita miliki, itulah hakikat nikmat syukur itu.
Ketika kita punya motor, kita bersyukur. Kita punya mobil, kita bersyukur. Kita punya rumah, kita bersyukur. Syukur itu yang akan menjadikan cita rasa motor itu jauh lebih nikmat daripada yang lain. Bukankah banyak ketika orang punya mobil, punya rumah mewah, mereka tidak bersyukur dan tidak bisa menikmatinya? Karena apa? Karena tidak ada rasa syukur. Selalu ingin lebih dan lebih. Dan ketika punya lebih pun dia tidak dapat menikmatinya. Karena ketika kita bersyukur, indikator diterimanya rasa syukur kita adalah disederhanakan keinginan kita terhadap dunia. Gak lagi muluk-muluk apa yang kita inginkan, karena yang menyiksa kita adalah ekspektasi dan harapan kita terhadap dunia. Selalu merasa kurang di dalam apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan. Dan yang kedua, ketika syukur kita diterima oleh Allah, maka akan dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mencukupi apa yang kita butuhkan. Bukan ketika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, lantas kita merasa Allah tidak sayang kepada kita. Enggak. Tapi Allah jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia hanya menginginkan apa yang kita harapkan saja, apa yang ada di dalam kepala kita. Tapi kita tidak pernah berpikir dari sudut pandang Allah, sehingga Allah selalu memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang kita, akan selalu terasa kurang. Kita punya rumah di hutan, kita pengen rumah di pantai. Kita punya rumah di pantai, kita pengen punya rumah di gunung dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan pernah selesai di dalam kehidupan kita kalau rasa syukur kita tidak kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ketika kita kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran Ramadan yang sudah berlalu, kebutuhan sama kita sama dunia itu sangat sederhana. Bukankah kita ketika kita makan sahur, kita hanya cukup bahkan makan sepiring, bahkan kadang sepiring nasi saja kebanyakan. Bahkan sebagian ada yang tidak kuat makan nasi ketika sahur, ada yang cuma sahur kurma, ada yang cuma sahur hanya air putih. Tapi kita kuat selama setengah hari, sampai 11 jam kita menahan lapar dan dahaga, kita kuat. Ternyata hanya sebatas itu kebutuhan kita, toh kita nggak mati juga. Kita sadar bahwa kebutuhan kita di dalam dunia ini hanya sederhana saja, nggak banyak. Apa yang bikin kita takut, apa yang bikin kita selalu gelisah, apa yang selalu bikin kita mengkhawatirkan akan masa depan kita. Selalu kita berpikir seperti itu. Nanti saya dapat apa? Besok saya makan apa? Nanti anakku jadi apa? Selalu kita mengkhawatirkan masa depan kita, sehingga kita tidak dapat menikmati masa saat ini yang sudah kita miliki, karena rasa ketakutan itu selalu menghantui kita. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan itulah yang menjadikan kita takut, menjadikan kita khawatir, takut miskin, takut gak bisa makan, takut besok gak punya apa-apa dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bersyukur, insya Allah segala apa yang kita miliki dapat kita rasakan nikmatnya, karena kita mendapatkan kualitas dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang sudah berlalu merupakan sekolah bagi kita. Sekolah yang ada guru, ada kurikulumnya, kita sebagai muridnya. Bagaimana kita mengambil ibrah pelajaran yang ada di bulan yang sangat mulia itu. Ramadan pasti akan datang setiap tahunnya, tapi belum pasti kita akan mampu merasakan setiap tahunnya.
Bagi orang yang beruntung ketika Ramadan, maka dia akan menjadikan Ramadan itu momen yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, sehingga dia mampu untuk mengambil pelajaran-pelajaran dan mampu untuk mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan ketika Ramadan itu. Maka manusia pasca Ramadan terbagi berbagai macam. Ada manusia yang ketika Ramadan giat ibadahnya, setelah Ramadan semakin giat karena dia sudah terlatih selama 30 hari untuk beribadah. Ketika Ramadan baca Quran, hatam Al-Quran, tahajudnya jalan. Setelah Ramadan dia melakukan istiqomah dari apa yang ia kerjakan ketika Ramadan. Maka insya Allah orang-orang ini adalah orang-orang yang muflihun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang-orang yang ketika Ramadan giat, orang yang ketika Ramadan rajin ibadahnya, rajin puasanya, rajin baca Qurannya, tapi setelah Ramadan kembali kepada aktivitas yang biasa-biasa saja. Dia meninggalkan kebiasaan yang baik ketika Ramadan, setelah Ramadan itu pergi. Namun ada pula orang yang sangat-sangat merugi, karena ketika sebelum dan ketika bahkan pasca Ramadan tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Dia tetap jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ketiga ini, sehingga kita jauh dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, maka untuk menutup khutbah ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang mampu untuk mengambil hikmah dan ibrah, serta menjadikan kita mampu ketika kita bisa mengambil pelajaran itu, kita mampu untuk mengatur kompas kehidupan kita sehingga tidak jauh dan tidak melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.